Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita terus mari mengikuti pembacaan Alkitab kita supaya kita boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan. Baik, pada pagi hari ini kita masuk dalam episode 10 April dan sebelumnya saya undang kita mari berdoa. Bapak yang baik, kembali kami bersyukur di pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Biar hari ini kami boleh dalam tuntunan firman-Mu, biar hari ini kami boleh berkemenangan bersama dengan firman-Mu, dan biarlah hari ini hari yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan renungan kami ini dalam pimpinan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tema bagi kita pagi hari ini, kewaspadaan. Kewaspadaan. Saya bacakan dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini kita mendengar ada bom bunuh diri di sebuah gereja di Makassar. Berhubungan dengan perayaan Paskah, maka kewaspadaan dengan pengamanan yang ketat diberlakukan di sejumlah gereja. Berhadapan dengan situasi ini sering membuat kita merasa tidak nyaman, cemas, gelisah. Tetapi di sisi lain, situasi ini membuat kita waspada. Kita juga mendengar berita siklon tropis yang terjadi di daerah timur, bagian timur negara kita. Banyak orang yang menderita, banyak orang yang trauma dengan keadaan itu. Tetapi di satu sisi, ini juga membuat kita semakin waspada akan hidup ini. Dalam renungan kita pagi hari ini, apa yang dimaksud dengan waspada? Apakah waspada karena takut, cemas, dan gelisah karena situasi-situasi yang terjadi di bumi ini? Tetapi waspada yang dimaksudkan dalam renungan kita hari ini, kita harus siap sedia dengan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi dalam hidup kita ini. Amin, saudara. Kita harus selalu waspada. Kita waspada bukan karena ada masalah-masalah seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tetapi memang waspada ini harus menjadi habitat kita. Amin. Dikatakan firman Tuhan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Pada zaman Yesus, pakaian itu didesain seperti jubah, pakaiannya agak longgar begitu ya. Dan biasanya orang supaya bisa lebih bebas melakukan aktivitas, dia berikat pinggang, diikat. Dan juga dikatakan pelita itu harus siap, sedia. Artinya minyaknya harus selalu ada. Karena apa? Apabila tengah malam lampu dinyalakan dan minyaknya kosong, yang pasti pelitanya tidak akan bisa menyala sepanjang malam. Dan dipastikan tidak bisa melakukan kegiatan aktivitas dengan baik. Artinya apa, saudara?
kewaspadaan itu harus didasari oleh kesadaran diri kita sendiri. Kita harus dengan sadar bahwa kita harus selalu waspada, bahwa kedatangan Tuhan yang digambarkan dalam bacaan kita hari ini, kedatangan Tuhan yang menggambarkan kedatangan Yesus kedua kali, tidak lagi seperti pencuri. Dalam renungan kita hari ini digambarkan bahwa seorang tuan ini, dia pergi ke sebuah pesta dan dia akan kembali, dan hamba-hambanya tidak tahu jam berapa dia akan pulang. Tetapi Alkitab mencatat bagi kita bahwa ketika tuannya itu datang, bisa tengah malam, bisa dini hari, dan ketika hamba-hambanya ini siap sedia menyambut tuannya, Alkitab mengatakan berbahagialah mereka. Karena apa? Mereka akan disebut menjadi hamba-hamba yang setia, dan tuannya akan memberi penghormatan kepada mereka. Demikianlah kita, anak-anak Tuhan, bahwa kedatangan Tuhan Yesus kita tidak tahu kapan. Dan bagi orang yang tidak siap, kedatangan Yesus kedua kali seperti kedatangan seorang pencuri. Karena apa? Mereka kaget, mereka tidak siap. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa waspada itu harus menjadi habitat kita, anak-anak Tuhan. Harus kita siap sedia kapanpun. Seandainya hari ini pun Tuhan datang, kita siap. Amin. Kita siap sedia. Yang kedua, saudara, mari kita gunakan waktu yang singkat ini untuk bekerja dan berkarya bagi Tuhan. Kita tidak tahu Tuhan kita, Yesus kita menjemput orang-orang yang percaya. Tetapi berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga. Berbahagialah ketika kita dijemput Tuhan, kita sedang bekerja, kita sedang melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita gunakan waktu-waktu yang singkat ini. Mari kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kita mari belajar dari kehidupan Nuh. Nuh melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan, yang walaupun orang-orang di sekelilingnya tidak ada yang peduli. Tidak ada yang peduli akan kedatangan Tuhan. Tidak ada yang peduli tentang firman Tuhan yang berkata bahwa air bah akan datang. Tetapi orang menganggap itu sebuah lelucon, sebuah permainan-permainan saja. Orang menganggap bahwa itu kabar bohong. Tetapi bagi kita, anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa satu saat kedatangan Tuhan ini akan terjadi, dan Tuhan pasti menjemput orang-orang yang siap sedia. Mari kita waspada. Amin, saudara. Mari kita terus waspada. Mari kita belajar dari kehidupan Nuh. Walaupun orang-orang tidak peduli, walaupun di sekeliling mereka tidak percaya Tuhan, tetapi Nuh dan seisi rumahnya, mereka tetap melakukan pembangunan bahtera. Tetap mereka mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi mari kita jemaat-jemaat Tuhan, mari kita tetap setia. Amin. Mari kita tetap membangun iman kita di dalam Tuhan. Mari kita peduli dengan hal-hal yang rohani. Walau sekeliling kita tidak mendukung, mari kita tetap waspada. Mari kita tetap berjaga-jaga di dalam doa kita. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat renungan singkat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hamba yang menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah setiap kami boleh tetap waspada. Apapun yang terjadi, kami siap sedia. Sebab Tuhan telah lebih dahulu memperingatkan kami orang-orang yang percaya. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.